Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu materi terkait drug management cycle atau DMC. Nah, pada video kemarin kita membahas tentang tahap pengadaan, yaitu di bagian perencanaannya. Nah, adapun metode perencanaan obat itu terbagi menjadi 3, ada metode konsumsi, morbiditas atau epidemiologi, dan metode kombinasi. Metode kombinasi ini adalah antara metode konsumsi dan epidemiologi itu digabungkan. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu metode morbiditas atau epidemiologi. Jadi metode ini kita berdasarkan pada data penyakit yang ada. Jadi dasar perhitungan kebutuhan obatnya itu berdasarkan jumlah kebutuhan obat yang digunakan untuk beban kesakitan atau morbidity load, yaitu didasarkan pada penyakit yang ada di puskesmas tersebut, di rumah sakit tersebut, atau paling sering atau paling banyak muncul di masyarakat. Nah, metode ini paling banyak digunakan di rumah sakit karena lebih memudahkan adalah metode morbiditas dan epidemiologi untuk rumah sakit. Jadi simpelnya atau sederhananya metode morbiditas epidemiologi ini kita berhitung kebutuhan obat dengan melihat data-data penyakit yang terbanyak atau yang tersering atau paling sering muncul di daerah puskesmas atau rumah sakit tersebut. Jadi perhitungannya seperti itu. Adapun tahap-tahap yang dilakukan untuk melakukan perhitungan menggunakan metode morbiditas itu ada 3. Yang pertama, kita tentukan dulu beban penyakitnya periode sebelumnya untuk bisa berhitung ke perkiraan penyakit yang akan dihadapi pada periode mendatang. Kita lakukan pengelompokan masing-masing jenis, apakah itu dia anak, dewasa, apakah penyakitnya ringan, sedang, atau berat. Dan kita menentukan prediksi jumlah kasus tiap penyakit tersebut dan kita melakukan persentase di tiap penyakitnya. Nah, yang kedua, kita menentukan juknis atau pedoman pengobatan dari tiap-tiap penyakit tersebut. Kita menghitung jumlah kebutuhan tiap obat per episode penyakit untuk masing-masing kelompok penyakit tersebut. Nah, yang ketiga, kita menghitung atau menentukan obat dan jumlahnya. Metode yang kedua adalah metode konsumsi. Jadi dari kata konsumsi artinya penggunaan. Nah, kalau metode perencanaan obat ini kita berdasarkan pada kebutuhan real atau penggunaan obat pada periode sebelumnya dengan menyesuaikan dan mengoreksi berdasarkan pada penggunaan obat tahun sebelumnya. Jadi sederhananya metode konsumsi ini adalah kita melihat data penggunaan obat kita di periode sebelumnya dan kita menyesuaikan dan melakukan koreksi terhadap penggunaan tersebut dan dengan melihat sisa stok yang tersisa pada akhir periode sebelumnya. Jadi metode konsumsi ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam menentukan kebutuhan perencanaan obat. Biasanya metode ini lebih banyak digunakan di instalasi farmasi untuk menentukan kebutuhan penggunaan obat untuk puskesmas. Nah, adapun tahap-tahap yang dilakukan, kita lakukan estimasi jumlah kunjungan total untuk periode yang akan datang dengan cara kita menghitung kunjungan pasien rawat inap maupun rawat jalan pada periode sebelumnya. Kita lakukan estimasi periode yang akan datang dengan memperhatikan perubahan populasi daerah tersebut, perubahan cakupan pelayanan, kecenderungan perubahan insidensi atau penambahan fasilitas pada pelayanan kesehatan masyarakat. Terus yang kedua, kita melihat jumlah pemakaian obatnya. Nah, di sini intinya kita hitung pemakaian tiap jenis obat dalam periode lalunya dengan melihat laporan bulanan puskesmas atau yang disebut juga dengan LPO, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat puskesmas, yang dimana dalam laporan tersebut menggambarkan berapa jumlah penerimaan obat, berapa jumlah pengeluaran obat,
berapa sisa stok obat tersebut. Jadi dengan menggunakan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPLPO Puskesmas, ini bisa memudahkan kita dalam melakukan perencanaan menggunakan metode konsumsi. Nah, berikut adalah contoh perhitungan dengan menggunakan metode konsumsi. Selama tahun 2009 dari Januari sampai Desember itu pemakaian paracetamol tablet sebanyak 2.500.000 tablet untuk pemakaian selama 10 bulan. Pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan. Nah, diketahui sisa stok per 31 Desember 2009 adalah 100.000 tablet. Jadi pada soal diketahui bahwa pemakaian selama 10 bulan adalah 2.500 tablet. Jadi ada 2 bulan terjadi kekosongan. Nah, sedangkan sisa stok Desember 2009 itu ada 100.000 tablet. Jadi dapat diasumsikan bahwa pada bulan Januari Februari itu terjadi kekosongan paracetamol dan pemakaian Maret sampai Desember itu terhitung 2.500 dan tersisa 100.000 di akhir Desember. Nah, cara untuk melakukan perhitungannya terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa sih pemakaian rata-rata paracetamol per bulannya di tahun 2009 tersebut. Jadi kita berhitung 2.500.000 tablet ini didapatkan dari total pemakaian selama setahunnya. Nah, diketahui tadi kan pemakaiannya selama 10 bulan. Berarti 2.500.000 dibagi 10. Kenapa 10? Karena hanya 10 bulan. Jadi 250.000 per tablet per bulannya. Jadi itu adalah estimasi rata-rata pemakaian paracetamol per bulan di tahun 2009. Nah, setelah kita mendapatkan pemakaian rata-rata, kita harus mencari pemakaian paracetamol setahun atau 12 bulan. Karena yang diketahui di soal hanya 10 bulan, berarti kita harus mencari berapa kira-kira pemakaian dalam 12 bulan atau 1 tahun. Jadi caranya adalah 250.000 ini adalah pemakaian rata-rata per bulan dikali 12. Nah, menghasilkan 3 juta tablet. Berarti untuk pemakaian 12 bulan diketahui 3 juta tablet paracetamol. Nah, pada metode penggunaan konsumsi ini kita harus menambahkan buffer stock. Jadi buffer stock ini adalah stok cadangan yang ditambahkan setelah kita mengetahui pemakaian kita selama setahun. Kenapa harus ditambahkan? Ini adalah untuk menjaga-jaga agar tidak terjadinya kekosongan obat. Bisa saja pada tahun selanjutnya atau periode selanjutnya terjadi KLB atau kejadian luar biasa yang mengharuskan kita untuk menambah atau terjadi peningkatan konsumsi obat. Nah, buffer stock itu biasanya berkisar antara 10 sampai 20%. Jadi caranya yaitu kita harus mengkalikan 20% atau 10% dari total pemakaian setahun. Nah, menghasilkan 600.000 tablet. Jadi didapatkan buffer stock itu sebanyak 600.000 tablet. Nah, setelah kita mendapatkan buffer stock, kita tambahkan lagi lead time. Lead time ini adalah waktu tunggu. Waktu tunggu yang dimaksudkan adalah bisa saja pada saat pemesanan obat terjadi kendala di bagian distributor obat atau PBF, terjadi keterlambatan pengiriman yang harusnya sampai di bulan Mei ternyata sampainya di bulan 8. Jadi ada waktu tunggu untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan obat di waktu tunggu tersebut. Jadi lead time itu biasanya berkisar antara 3 sampai 6 bulan. Nah, di sini contohnya kita memakai lead time-nya 3 bulan saja. Jadi 3 dikali 250.000 tablet. 250.000 ini adalah pemakaian per bulan. Jadi didapatkan lead time-nya itu 750.000 tablet. Nah, untuk mengetahui kebutuhan paracetamol kira-kira di tahun 2010 adalah kita menambahkan antara kebutuhan setahun ditambahkan dengan lead time ditambahkan dengan buffer stock. Nah, hasilnya 4.350.000 tablet. Nah, untuk mendapatkan rencana pengadaan paracetamol, total kebutuhan tadi kita kurangkan dengan sisa stok yang ada di akhir Desember. Jadi 4.350.000 kita kurangkan dengan 100.000. 100.000 ini adalah sisa stok per 31 Desember 2009. Hasilnya adalah 4.250.000 tablet.
Atau kalau dihitung per botol pada zaman dahulu di 2009-2010 itu masih terdapat paracetamol kalengan yang berisi 1000 tablet dalam satu kaleng. Namun sekarang sudah tidak ada. Jadi perhitungannya kalau kita konversi ke kaleng mendapatkan 4250 kaleng yang berisi 1000 tablet dalam satu kaleng. Sedangkan untuk metode kombinasi atau gabungan, kita menggunakan antara perencanaan obat berdasarkan pada kebutuhan real obat dan pada periode, lalu dengan memperhatikan morbiditas atau epidemiologi pada daerah tersebut. Jadi metode ini untuk menutupi kelemahan dari masing-masing metode. Selanjutnya adalah di tahap pengadaan. Jadi setelah kita selesai melakukan perencanaan bersama dengan tim perencana obat terpadu dan menghasilkan rencana kebutuhan obat dengan menggunakan salah satu metode perencanaan, apakah itu kita menggunakan metode konsumsi, morbiditas, atau kombinasi. Nah, setelah kita menghasilkan RKO atau rencana kebutuhan obat, kita bawa RKO tersebut ke tahap pengadaan. Nah, di tahap pengadaan ini kita melakukan proses untuk menyediakan obat tersebut yang dibutuhkan di Fasiankes. Nah, pengadaan obat ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan ketentuan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi, kita melakukan pengadaan ini berdasarkan acuan atau pedoman dari aturan-aturan terkait penggunaan anggaran, mau itu anggaran dari pusat ataupun dari daerah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan adalah pemilihan metode pengadaannya. Terus kita melihat persyaratan pemasok atau distributor, menentukan waktu pengadaan dan kedatangan obat, penerimaan dan pemeriksaan obat, serta pemantauan status pesanan kita. Adapun metode pengadaan, yaitu yang pertama adalah lelang. Jadi lelang ini metode pemilihan penyedia barang dan jasa. Jadi kita melakukan pemilihan distributor yang dilakukan secara terbuka. Jadi kita melakukan pengumuman di media massa. Dengan pada zaman sekarang itu sudah ada yang dinamakan LPSE. Jadi kita memasukkan informasi ke media tersebut bahwa kita membutuhkan penyedia yang dapat menyediakan obat-obat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang dimana kalau untuk lelang ini untuk pengadaan besar yang dimana di atas 200 juta. Jadi kita menggunakan metode lelang apabila kita ingin mengadakan obat dengan nilai nominal di atas 200 juta. Nah, kalau untuk penunjukan langsung dalam keadaan tertentu dengan keadaan khusus, jadi pemilihan penyedia barang dan jasa ini dilakukan dengan cara kita langsung menunjuk penyedianya, tapi dengan catatan penyedia atau distributor yang ditunjuk tersebut memiliki catatan pengalaman yang baik atau memiliki riwayat kita sebelumnya pernah bekerja sama dengan mereka, bisa melakukan negosiasi teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, dapat mengadakan obat kita sepenuhnya dengan tepat waktu dan efisien. Dan untuk penunjukan langsung ini biasanya untuk pengadaan di bawah 200 juta. Jadi nominalnya lebih sedikit dibandingkan dengan lelang. Nah, kalau untuk swakelola ini merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan dipertanggungjawabkan sendiri dan diawasi sendiri oleh instansi tersebut. Namun kalau dalam pengadaan obat itu paling sering dilakukan adalah metode lelang dan penunjukan langsung. Selanjutnya adalah penerimaan dan pemeriksaan. Nah, hal inilah yang paling penting dalam proses pengadaan obat. Jadi adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penerimaan dan pemeriksaan barang. Yang pertama, kita mencocokkan faktur dan jumlah fisik barang yang datang. Faktur ini adalah surat penerimaan dari PBF ke Dinas Kesehatan atau ke rumah sakit. Terus kita melakukan pemeriksaan masa kadaluarsa, batch barang apakah sesuai dengan yang terlampir di faktur. Kita mengecek kondisi barang mulai dari kemasannya, kalau dia sirup apakah sirupnya
tidak ada kerusakan. Terus mencocokkan faktur dengan surat pesanan kita. Ini yang penting juga karena jangan sampai obat yang datang yang tercatat di faktur itu tidak ada dalam pesanan kita. Dan setelah semuanya sudah sesuai, maka dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang atau BAST. Jadi dalam hal ini apabila terdapat barang yang tidak sesuai, apakah tidak sesuai dengan antara surat pesanan dengan faktur ataukah faktur dengan jumlah fisik, kita tidak boleh menerima barang yang tidak kita pesan tersebut. Jadi lakukan koordinasi dengan PBF atau penyedia terkait hal tersebut. Nah, setelah semuanya ditandatangani, kita melakukan pencatatan di buku penerimaan kita. Dan setelah itu kita lakukan penyimpanan di tempat yang semestinya. Jadi penyimpanan ini adalah suatu kegiatan kita menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat dan perbekalan kesehatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat dan perbekalan kesehatan. Nah, tujuan kita menyimpan obat itu memelihara mutu obat, menghindar dari penyalahgunaan obat, seperti misalkan obat narkotika psikotropika, kita menyimpannya di lemari khusus, terus menjaga kelangsungan ketersediaan dan memudahkan pencarian dan pengawasan kita. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyimpanan obat. Yang pertama itu penyiapan sarana penyimpanan obat, seperti kita harus menyiapkan cukup palet, rak obat, dan lemari obat, ataupun cold chain atau kulkas obat. Nah, yang kedua adalah pengaturan tata ruang. Jadi akan ada pemisahan antara obat-obat dengan sediaan tablet, sirup, injeksi, sediaan luar, penyimpanan obat-obat khusus seperti narkotika psikotropika, penyimpanan vaksin, suhu 2-8 derajat atau suhu freezer, suhu beku, dan penyusunan obat. Penyusunan obat di sini dimaksud kita melakukan atau menggunakan metode, apakah metode FIFO, first expire first out, dan FIFO first in first out. Dan terakhir pengamatan mutu. Jadi setiap bulan itu kita lakukan stock of name dan melakukan pengamatan mutu obat yang disimpan. Jadi pada proses penyimpanan ini kita harus betul-betul memperhatikan masa kadaluarsa obat. Jangan sampai obat yang expire-nya lebih cepat kita simpan di paling bawah, sehingga obat yang yang lama itu yang lebih duluan keluar. Jadi bisa saja terjadi penumpukan obat yang mengakibatkan banyaknya obat yang expire, karena yang tertinggal di bawah itu adalah obat yang ED-nya sangat cepat. Dan kita juga memperhatikan susunan kotaknya, karena masing-masing kotak itu atau masing-masing obat itu memiliki standar penyusunan berapa kardus yang boleh ditumpuk ya. Jangan sampai batas maksimal kardus tumpukannya itu hanya 5, tapi kita menumpuknya jadi 10. Itu bisa menyebabkan kerusakan fisik pada. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.